masuk masjid. Di masjid yang sama, imamnya satu sama. Ya, Fatihahnya ya sama, nggak mungkin Fatihahnya beda. Perkara ada yang pakai basmalah, nggak pakai basmalah, tetap pakai basmalah. Yang nggak pakai basmalah menganggap itu sunnah, ya tetap basmalah. Yang pakai basmalah menganggap wajib, itu ya pakai basmalah. Yang nggak menjaharkan, dia bacanya dengan sir, ya tetap pakai basmalah. Sama, tetap Al-Fatihah, tetap surat Al-Fatihah. Kemudian rukunnya ya sama. Nggak mungkin rukun sholat jadi 25, nggak ada. Ya kan? Rukunnya juga sama. Tapi cuman karena pengajiannya berbeda, hatinya berbeda. Apalagi setelah Pilpres. Itu kelihatannya ikut 01 itu. Wah itu ikut 02 itu. Wah 01 sama 02 nggak boleh jadi 03. Kalau saya ikut golongan 03. Persatuan Indonesia. Paham ya? Jadi apapun warnamu saya nggak ngurus. Kenapa? Pilpres 5 tahun sekali. Kita harus punya pilihan. Tapi ingat, itu hanya pesta 5 tahun sekali. Betul kan? Tapi yang paling penting itu kita punya presiden yang nomor 1, tidak mungkin terganti 5 tahun sekali. Sampai di surga tetap presiden kita, tetap pimpinan kita, tetap junjungan kita. Yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu. Nah Rasul mengajarkan kita taat kepada pimpinan. Rasul mengajarkan kita untuk ikut hukum yang berlaku. Rasul mengajarkan kita untuk mencintai semua umat manusia. Rasul mengajarkan kita untuk menutup aib orang lain. Rasul mengajarkan kita untuk menyebutkan kebaikan orang lain. Rasul tidak mengajarkan kita prasangka buruk pada orang lain. Apalagi kepada sesama muslim. Lu ngeri lu. Pilpres kemarin tuh membuat saya... Nah kalau nyantai kan gak apa-apa toh. Kamu pilih siapa? Dia. Kamu dia. Iya. Ya. Nanti kalau yang menang kamu gimana? Ya gak apa-apa. Yang menang saya? Gak apa-apa. Gini aja deh. Kalau yang menang kamu ya, saya akan istighfar 2000 kali. Kalau yang menang saya, kamu istighfar 2000 kali. Gimana? Gak asik mas. Terus gimana? Siapapun yang menang, kita sama-sama istighfar 2000 kali. Deal. Wah, kan keren. Gak ruwet urusan sampai gara-gara 01, 02 bermusuhan antara santri yang satu dengan santri yang lain. Anggota majelis yang satu dengan anggota majelis yang lain. Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain tampak seperti ada karena pengaruh orang-orang ya. Ini umatnya membuat ustadznya seperti bermusuhan. Umatnya membuat ustadznya harus bermusuhan. Bahkan kalau ustadznya berpelukan, umatnya pengkhianat ini. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang urusan presiden ya. Enggak urusan presiden, satu kampung. Mohon maaf, sama-sama madhabnya Syafi'i. Sama-sama, kalau beda kan masih bisa dipahami ya. Sama-sama madhabnya Syafi'i. Ini cuma gara-gara beda majelis. Majelis yang satu dengan majelis yang lain. Kemudian ada persaingan jumlah yang hadir. Setan masuk di situ, Masya Allah. Begitu jaketnya beda, ada gerak. Dia nggak mau pakai jaket saya juga nggak mau pakai jaketnya dia. Ada pergeseran, ini kan mengerikan ini. Ini sesuatu yang sangat salah. Jadi yang mau kamu besarkan siapa? Boleh kita bangga dengan guru kita, wajib. Punya guru harus bangga atau ya? Masa nggak bangga sama gurunya? Bangga dengan guru kita, jangan rendahkan gurunya orang lain. Bangga dengan majelis kita, jangan rendahkan majelis yang lain. Saya yakin kok, kalau kita itu memuliakan gurunya orang lain, maka kita juga akan dimuliakan oleh muridnya orang lain. Betul tak betul? Contoh, simple. Saya cuma hadir ke Cirebon ikut majelisnya Buya Yahya. Ikut. Hadir. Kebetulan kok ditangkap kamera, diviralkan. Masya Allah barokahnya. Murid-muridnya Buya Yahya jadi cinta sama saya. Padahal Buya Yahya itu salah satu guru saya di pesantren. Kan ya wajar-wajar saja toh. Saya belajar ke guru saya. Betul kan ya? Jadi viral, ini akhlaknya Masya Allah. Padahal itu hal yang sangat biasa. Tapi itu loh, kalau kita mau memuliakan orang lain, maka teman-temannya orang itu akan memuliakan kita. Bayangkan nih kalau seluruh umat Nabi Muhammad SAW satu dengan yang lain saling memuliakan,
yang di bawah adalah engkau la ilaha illallah, engkau la ilaha illallah, engkau la ilaha illallah, engkau la ilaha illallah, engkau la ilaha illallah. Nikmatnya luar biasa. Sekarang bahkan mohon maaf, pertanyaannya agak sinis dulu. Ustadz, ya. Ustadz ini Islam yang mana? Aduh, saya ini Islam yang preman. Maksudnya Ustadz? Ya, pokoknya masih banyak dosa, cari ampunan. Saya orang yang jahat, pengen jadi orang baik. Saya orang yang buruk, pengen jadi orang yang mulia. Islam saya itu, Islam yang pengen jadi orang baik. Loh Ustadz, tahlilan enggak? Loh kalau tahlilan itu bukan ukuran Islam. Bukan ukuran Islam. Tahlilan itu hanya bagian daripada amalan-amalan umat Islam. Mau tahlilan boleh, enggak tahlilan boleh. Mau solawatan boleh, enggak solawatan kebangetan. Nah, kalau enggak solawatan kan kebangetan gitu ya. Karena itu perintah kita disuruh banyak-banyak baca solawat. Malam Jumat baca solawat, hari Jumat baca solawat. Tapi kalau makna yang lain terserah. Ada orang mau begini boleh, begitu juga boleh. Orang mau itu boleh, ini enggak juga boleh. Aduh ini kalau dijelaskan panjang banget nih, bisa 2 jam. Repot, saya enggak jadi masalah. Kesian yang hadir itu pada merubah bentuk kaki tadi. Ya toh, yang di atas apalagi, Masya Allah. Pegangan besi, sebentar kakinya begini, ya. Terus ganti begini, ya kan? Ya, saya juga mau ganti begini. Itu gonta ganti kaki. Saya enggak jadi masalah mau model seperti apapun, mau hiburan saya ini nikmat saya. Saya kalau begini itu seger, nikmat, alhamdulillah, senang. Ya senang seperti ikan masuk dalam air, asyik gitu ya, senang saya. Tapi ini kalau ini kan malam minggu kan, betul. Nah ini ada yang punya janji-janji sama calon mertua kan repot ini. Sama calon mertua loh ya, bukan sama anaknya calon mertua. Ya, Ustadz salah ngomong nanti diviralkan. Habib Novel menyetujui pacaran, Masya Allah. Enggak, ada janji sama calon mertua. Ya, mungkin mau ngelamar anaknya kan, siapa tahu atau pendekatan calon mertuanya mau diajak pengajian. Wallahu alam kan, iya muslim zaman now. Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, ini Pak ada undangan pengajian buat Bapak itu. Kalau Bapak mau saya antar, Masya Allah. Seneng nih, mantu soleh ini. Ini kalau bapaknya bagus, calon mertua bagus. Kalau calon mertua yang kurang bagus, belum jadi menantu udah ngatur nih. Belum jadi menantu sudah ngatur ya. Hati-hati Mas, ukur dulu calon mertuamu. Ya. Strategi harus tepat, komposisi harus pas. Salah bahaya itu ya, salah bahaya. Boleh dilanjut? Tadi kan iklan. Nah ini masuk masjid, contoh masuk masjid. Duduk saja lihat-lihat yuk. Saya punya pengalaman pribadi boleh ya? Asyik ini. Itu ketika foto itu pernah saya share di Instagram entah berapa lama yang ya, mungkin sudah setahun yang lalu atau lama. Istri saya sampai cemburu. Pandanganmu tuh kok sangat romantis tuh ya. Romantis banget gitu. Ya, seakan-akan tuh istri saya belum pernah saya lihat dengan pandangan seperti itu. Seakan-akan kalah gitu ya, cemburu. Tanda cinta kan cemburu. Ya kalau nggak dicemburi namanya nggak ada cinta. Kalau cemburunya keterlaluan namanya sakit jiwa. Ya kalau keterlaluan namanya sakit jiwa. Subhanallah, saya umroh. Saya ini kan darahnya kan ya darah aliran NU. Ya, artinya ya tahlilan, ya sholawatan, ya ziarah Nabi SAW, mengucapkan salam. Yang saya pegang kan itu. Terus saya doa, saya diajarkan sama guru-guru saya, kalau kamu di Masjid Nabawi, kamu doanya ya menghadap Nabi Muhammad SAW. Menghadap ke situ, bukan menghadap kiblat. Karena ini lagi ziarah. Contoh saya bertamu ke rumah Anda. Ya, saya doanya muter atau ngadapin jenengan. Beb tolong doakan saya. Ya saya ngadap Anda toh. Masa sorry ya ngadap kiblat dulu. Ya enggak mungkin toh ya. Adabnya kan begitu. Ini adab. Tapi ada apa yang di Saudi sana, di Madinah, ustadz-ustadz yang ngurusin Masjid Nabawi saat ini punya pendapat yang berbeda. Kalau doa yang ngadep ke
Ka'bah, jangan menghadap ke Nabi. Saya angkat tangan doa. Di belakang saya nggak tahu. Banyak sekali yang ikut. Nangis. Waduh. Saya langsung, wah ini masalah ini. Karena saya nggak mau buat masalah, paham kan ya? Saya kan tadi doa sendiri nih. Tapi di belakang ternyata ada orang lihat ikut. Orang lihat ikut. Karena banyak orang prasangka baik. Mungkin di Padang, ini wajah-wajah wali nih. Amin gitu ya. Nggak ngerti ini preman dari Solo nih. Nggak paham. Angkat tangan, amin, amin, nangis gitu. Selesai saya disamperin. Samperin, terus dibilang haram, haram, haram gitu. Ngadep kiblat, ngadep kiblat. Saya mundur, menyingkir. Menyingkir, menghormati yang punya wilayah. Setelah menyingkir, kemudian saya cium keningnya. Jazakumullah khairan, ya. Terima kasih. Sudah mengingatkan saya. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu. Ya. Kamu pasti bukan orang Madinah. Jawab dia, iya saya bukan orang Madinah. Karena saya paham betul orang Madinah itu akhlaknya luar biasa. Ini cara mengingatkannya agak gak pas gitu. Pasti bukan orang Madinah. Kamu pasti bukan orang Madinah. Iya saya bukan orang Madinah. Dari mana? Dari negara A. Nanti saya nyebut nama negara kan pencemaran nama baik gak boleh ya. Zaman sekarang ini kalau ngomong harus super pas. Gak pas titik masalah. Buat sekelompok orang jadi masalah. Walaupun kita gak pernah niat buat masalah. Subhanallah. Dia bilang dia belajar. Dia ke Madinah itu belajar. Terus saya nanya, tadi kamu kok menyalahkan saya, apa kamu sudah belajar semuanya? Oh belum, kamu udah baca kitab ini. Oh haram baca kitab itu. Yang bilang haram siapa? Guru saya. Oh kamu udah baca kitab ini. Oh haram baca kitab itu. Siapa yang bilang baca kitab itu haram? Guru saya. Ini haram. Jadi yang halal kita ini. Wah mohon maaf, tolong kamu belajar lebih banyak lagi. Itu semua kitab yang kamu haramkan itu kitab yang dipakai ulama-ulama tempo dulu. Kamu baca, kamu pelajari, kamu saring ilmu sebanyak mungkin. Nanti kamu akan bisa bijaksana ketika melihat ada orang yang berbeda dengan dirimu. Sehingga kamu bisa menyikapi, ini orang ini beda. Paling cuman kamu kasih tahu, Mas iya jangan di sini. Ya, nanti banyak orang ikut nimbulkan masalah, rame, ganggu jalan. Ya, bukan kemudian nyalahkan. Saya cium keningnya dan saya pandang dengan penuh cinta. Itu depannya Nabi SAW, hati saya nggak ada sedikit pun benci, marah, musuhin, apalagi mengedan-ngedankan nggak ada. Yang ada adalah mudah-mudahan ya beliau ini nanti semakin bijaksana. Pertanyaan saya yang berkembang saat ini nih, kalau ada yang beda, kita berusaha untuk bijaksana atau langsung mengatakan dia bukan saudara saya. Mohon maaf loh, saya kalau di YouTube itu kadang ya rodok sama komentator loh. Kadang mau saya matikan ya salah, dihidupkan salah. Iya kan? Dimatikan salah, dihidupkan salah. Karena komentatornya kadang justru berantakan. Satu nyaci sana, satu nyaci sini. Satu musuhin sana, satu musuhin sini. Di saat kita menjelaskan keilmuan ya, keilmuan perbedaannya gimana. Nanti ada yang itu begini, itu begini. Padahal itu satu keilmuan, gak ada niatan membenci siapapun. Ini kalau begini pola pikir kita, terus yang kita banggakan tuh kelompok kita, golongan kita, diri kita. Saya yakin kok Islam di Indonesia ini akan turun sangat drastis. Kalau begini loh ya. Maka kita gak boleh begini. Kenapa? Saya ambil contoh boleh? Indonesia ini dulu, kita namakan Indonesia ya. Karena dulu kan bukan Indonesia. Ya dulu kan ada kerajaan-kerajaan banyak ya. Terus jadi sampai dikasih nama Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaan saya, dulu sudah ada Islam belum di Indonesia? Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Yang ada apa? Animisme, dinamisme. Betul? Animisme, dinamisme. Kalau bahasa kasarnya nyembah pohon, nyembah batu. Betul?
Dan nyembah orang yang dipandang punya kekuatan super. Itu disembah. Dulu seperti itu. Terus masuk anak cucu Nabi Muhammad SAW dari Yaman, dari Hadramut ke India. Dari India ke Indonesia. Lewat Aceh dulu ya kan. Banyak perbedaan pendapat ahli sejarah lewatnya mana. Singkat cerita nyampe ke Jawa. Nyampe ke Jawa. Pertanyaan saya. Ada enggak dulu itu ulama-ulama itu lihat Indonesia, lihat Pulau Jawa, lihat Sumatera, lihat Kalimantan, lihat Sulawesi, mengatakan ini negara kafir. Ada yang mengatakan begitu? Enggak ada. Lihat penyembah batu, lihat penyembah gunung, lihat penyembah apapun. Apakah itu para ulama yang datang ke negara kita ini mengatakan ini neraka, ini neraka, ini neraka. Ada yang seperti itu? Enggak ada. Betul? Enggak ada. Pola pikirnya gimana? Saya yakin kita semua ini pernah jualan kok. Pernah jualan. Ada satu toko yang mau beli dipilih-pilih. Kita masuk enggak? Belum beli? Oh, sorry mas, wajahmu jelek, enggak boleh masuk. Oh iya, kamu ganteng, boleh masuk gitu. Kira-kira toko itu sepi atau rame itu? Sepi. Betul kan? Orang nggak suka, benar. Kita kalau mau jualan biar laku, kita anggap semua orang calon pembeli, benar? Dan kita akan senyum pada semua orang, benar? Beli nggak beli. Penampilannya miskin sekalipun, karena penampilan miskin duitnya luar biasa. Buat penjual kan harus prasangka baik ya. Jangan tertipu sama penampilan. Penampilan miskin tapi duitnya luar biasa. Wajah kereng tapi kadang duitnya lancar. Kan begitu. Harus tetap senyum. Bapak, Ibu silakan beli. Mas, ayo mas silakan beli. Dengan senyum ditawarin semua, ayo beli, ayo beli, ayo beli. Kenapa? Saya butuh dagangan saya laku. Saya butuh dagangan saya laris. Saya butuh dia beli dagangan saya. Betul? Itu dulu yang dipakai sama ulama-ulama yang masuk ke negara kita ini. Ketemu yang leluhur-leluhur bangsa ini masih belum kenal Allah Ta'ala. Tapi orangnya baik-baik. Orangnya baik, sehingga dihukumi dengan kebaikannya. Memang risalah belum sampai di sini. Dihukumi dengan amalnya di masa itu. Masuk, gak ada mengatakan, oh ini orang yang neraka, gak ada. Yang ada apa? Ini orang belum kenal Allah. Ini calon orang kenal Allah. Ini calon wali Allah, ini calon ulama, ini calon orang besar, ini calon saudara saya, ini calon teman saya masuk surganya Allah Ta'ala. Berubah Indonesia menjadi 90% saat itu masuk ke dalam agamanya Allah Ta'ala. Betul, betul? Betul? Ini sejarah, gak bisa dipungkiri. Berjalan waktu, kita anak cucunya. Benar ya? Kita anak cucunya. Sekolah, Masya Allah, gelar sarjana yang agama itu turah-turah. Benar ya? Gelar sarjana yang dalam pendidikan Islam turah-turah. Lulusan pesantren, Masya Allah. Indonesia ini mungkin pesantren terbesar di dunia itu jumlahnya ada di Indonesia. Betul? Tapi persentase umat Islam gak naik. Turun. Dan kalau ngerinya, saya duduk sama teman-teman yang di Kemenak, itu kalau ada yang namanya toleransi antara umat beragama, kalimatnya toleransi antara umat beragama meningkat, toleransi sesama pemeluk agama turun. Sama yang lain bisa toleransi, sama saudaranya intoleransi. Ngerinya luar biasa. Ini fakta ya, ini fakta. Nanti saya buat kesimpulan, terus solusinya apa? Kan gitu ya. Solusinya apa? Karena kalau saya cuma ngomong toh nggak ada solusi, percuma. Ngapain duduk di sini ngajar? Itu namanya curhat gak jelas. Sini bukan mau curhat. Banyak gelarnya. Banyak santrinya. Tapi ada satu sikap yang salah. Lihat yang belum syahadat dianggap kafir neraka. Betul? Banyak enggak yang berpikir seperti itu? Kafir neraka. Dia beda. Dia bukan saudara saya. Dia ini, dia ini, dia ini,
Akhirnya kalau toh ketemu, udah langsung buat skat. Aku, dia. Beda dengan ulama dulu. Al-khalqu ayalullah. Makhluk ini adalah keluarga besarnya Allah. Yang menciptakan Allah, yang membuat Allah. Itu adalah kreasinya Allah. Dia adalah saudaraku. Ini belum kenal Allah ini saudaraku ini. Jadi dengan santun dia tunjukkan dirinya. Ini loh saya Islam begini loh, Allah begini. Dengan perbuatannya. Biar apa? Biar kamu kenal Allah. Biar kamu kenal Allah. Biar kamu kenal Allah. Akhirnya nanti akan kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang enggak. Kita bukannya jualan Islam. Kita jualan ajarannya Allah ta'ala. Justru kita menggunakan Islam ini untuk menutup toko kita. Jangan sampai ada orang di luar Islam beli dagangannya umat Islam. Masya Allah. Betul? Ini yang saya omongkan terjadi atau enggak terjadi? Senyum aja pilih-pilih kok. Senyum. Pilih-pilih. Ya. Sodak, ngasih hadiah, pilih-pilih. Ngasih hadiah, pilih-pilih. Padahal hadiah itu cara untuk saling menimbulkan cinta. Tetangga, sama-sama ngirimin masakan gitu ya. Ada yang dilewatin kok. Itu enggak usah lewat. Yang itu enggak usah lewat ini. Padahal ini haknya tetangga itu semua sama nih, semua sama. Kita enggak jualan Islam. Yang kita jual ego kita. Ego, nafas, hawa. Ya hawa kita yang kita jual. Saya akan ambil satu contoh. Udah usah panjang-panjang, ini udah 1,5 jam. Udah mulai banyak yang hampir tewas di atas sana. Hampir ya, belum tewas. Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di atas sana. Entah itu senyap dalam tidur, atau senyap dalam apa, wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang di atas tidak tersinggung dengan ucapan saya. Karena memang saya bermaksud menyinggung biar suasana agak cair. Dengan sedikit saya menyinggung yang di atas, biar yang di bawah ini tidak ngantuk. Padahal sebetulnya ini efek karambol. Tuk mau ngomong yang di sini. Tapi caranya di sana. Ikhwani rahimakumullah. Menariknya, contoh, Mas Dedi masuk Islam, ya, syahadat. Saya minta doa banyak yang geger. Akhlaknya luar biasa, Habibnya tawadhu, ini. Padahal ini kamu minta doa pada muslim yang lain, itu adalah keniscayaan. Kita enggak tahu dari lisan siapa doa dikabulkan. Nah ini ada satu orang baru masuk Islam, gak punya dosa. Itu syariat. Gak punya dosa. Kalau kamu belum bisa melihat orang yang baru masuk Islam gak punya dosa, berarti kamu penuh dengan dosa. Jadi kalau kamu lihat ada orang syahadat masuk Islam, kamu belum bisa lihat dia orang suci, berarti kamu kotor luar biasa. Kotor. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min cermin bagi mu'min yang lain. Jadi kalau kita lihat itu kotor, berarti yang kotor kita. Al-ina' yarsyah bima fih. Ini kalau isinya air, keluarnya ya air. Gak mungkin keluarnya kopi. Gak mungkin keluarnya kopi. Jadi kalau yang keluar dari lidah kita ini buruk, berarti memang kita bobrok. Kalau keluarnya bagus, berarti kita bagus. Nah ketika saya lihat Mas Dedi masuk Islam, seneng saya. Ya Allah, ada orang yang doanya kabul. Sekarang cari orang yang betul-betul doanya kabul itu susah loh. Benar susah. Walaupun kita husnudzon, insya Allah doa semua orang itu kabul. Tapi faktanya susah. Kenapa? Makanan halal di Indonesia ini, insya Allah semua tempat halal ya. Tapi yang halal betul tuh mudah atau susah? Kadang kita kecampuran haram gak tahu kok. Kecampuran haram gak tahu. Beli mie, beli buncis, pakai daging diiris-iris, cacah-cacah gitu ya. Halal buncisnya. Ternyata ada campurannya. Ditanya, pakai apa ini? Oh pakai arak Pak. Masya Allah. Nanti dianggap sama orang yang jualan dimanapun, oh itu kan biasa bumbu tuh memang araknya bumbu. Ya arak is arak. Dipakai buat bumbu tetap arak. Oh makan nanti masak makanan ala Jepang ala mana gitu ya. Yang jualan berjilbab. Ya jualan berjilbab, yang jaga berjilbab. Saya nanya, Mbak halal enggak?
Halal Pak, halal. Pakai mirin enggak ini? Pakai Pak, pakai. Pakai, iya. Ya enggak halal Pak. Mirinnya mirin yang halal, enggak Pak, masih mirin yang haram, yang belum halal. Iya namanya haram, namanya haram. Ini ngeri kan? Jadi kita kalau mau cari yang betul-betul halal itu, pakai neliti, enggak ketemu nanti. Contoh lagi, mohon maaf, dengan segala hormat. Kita minum air PDAM, betul? Air PDAM, saya ngomong begini biar nanti ada perubahan ya. Saya sangat suka ketika listrik itu pakai token, itu saya senangnya luar biasa. PDAM, PDAM itu transaksinya, kalau terlambat didenda, benar? Bayarnya sebulan kemudian setelah pemakaian, betul? Dengan perjanjian kalau terlambat didenda. Kalau enggak bayar diputus. Ya, diputus. Transaksi seperti itu namanya transaksi apa? Dah jawab sendiri. Saya enggak mau komentar. Transaksi seperti itu namanya transaksi apa? Kalau Anda menganggap transaksi itu transaksi yang itu, ya salah ngomong kan repot ini. Kalau Anda menganggap transaksi itu transaksi yang itu, maka air yang Anda pakai untuk mandi, air Anda pakai untuk wudhu, air yang Anda pakai untuk minum air itu, air yang secara syariat transaksinya enggak pas. Transaksinya enggak pas. Aduh repot juga Bib kalau begitu Bib. Ini kan sistem nasional. Ya insya Allah dimaafkan. Allah maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Makanya kita butuh banyak ini cendekiawan muslim yang jadi anggota DPR MPR untuk merumuskan hukum yang tidak menyalahi aturan Allah dan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Subhanallah. Ini sepele, Mas Dedi masuk Islam. Nasnya jelas. Orang masuk Islam itu seperti bayi yang lahir, gak punya dosa. Doanya kabul. Ya berlomba-lombalah minta doa. Ya saya telepon Gus Miftah, tolong Gus, mintakan doa ke Dedi, tolong. Ya. Kemudian saya buat video segera, cepet-cepetan, buat video pendek. Biar apa? Biar nyampe dan biar didoakan. Karena kalau didoakan saya untung, untung. Nah ini biasakan lihat muslim yang lain seperti itu. Ketemu orang seperti itu. Lihat yang bukan muslim, ini calon muslim. Ini calon, jangan kamu musuhi, jangan kamu benci, jangan kamu caci, jangan kamu hina. Tapi kamu punya prinsip, ini ajaran agamaku. Yang dilarang sama agamaku tidak aku lakukan. Tapi membenci dirimu, itu larangan dalam agamaku. Paham loh? Jadi toleransi syar'i, syar'i. Dengan begitu kita akan jualan dagangan kita. Nanti orang akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, itu tadi semua cuman ngobrol-ngobrol. Inti ilmunya di sini. Ya, film tuh puncaknya di awal apa di akhir? Akhir. Intinya di sini. Catat baik-baik. Gak usah ditulis gini. Catat baik-baik itu maksudnya di dalam hati ya. Catat baik-baik. Jawab pertanyaan saya ya. Tuhan kita semua siapa? Jawabnya enggak seperti orang-orang partai. Orang partai itu jawabannya semangat kok. Partainya apa Mas? Tuhan kita semua siapa? Oh gitu loh. Itu yang di atas melempem. Biasanya perempuan itu suaranya lebih melejit dibanding laki-laki. Betul ya Bu ya? Bu. Ibu. Yang di belakang sana. Coba yang perempuan biar jawab. Yang laki diam dulu. Tuhan kita semua siapa? Wah itu kelihatannya teriakan curhat. Allah. Semangat. Allah Tuhan kita semua. Betul? Oke. Yang kedua. Ada enggak yang lebih kuat dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih mampu dari Allah? Enggak ada. Yakin ya? Jadi yang maha kuat, yang maha mampu cuman Allah. Yang maha bisa cuman Allah. Yang maha kuasa cuman Allah. Yang ada cuman Allah. Sekarang cek. Selama ini kita membuat Allah ada, justru kita membuat Allah tidak ada.
Contoh, wajah setengah jelek. Ya mau ngomong jelek banget gak enak. Wajah setengah jelek. Anak Pak Lurah cantik solihah. Yang punya wajah setengah jelek ini pengen menikah dengan anak Pak Lurah yang cantik setengah mati. Kok cantik setengah jelek? Cantik setengah mati, cantik sekali. Wajah setengah jelek, pengen menikah dengan gadis cantik sekali. Wajah setengah jelek miskin, yang cantik sekali, kaya raya, anak Pak Lurah. Pertanyaan saya, kalau Anda sebagai temannya, menyarankan maju atau mundur? Katanya, kamu mundur, saya yang maju. Kita terbiasa, ya ini loh, ini fatal soalnya. Saya ngomong begini karena fatal. Kita terbiasa mengatakan, sorry bro, kamu bercermin, wajahmu itu enggak laku. Wajahnya dia populer. Hartamu, enggak cukup. Hartanya dia terlampau banyak. Daripada kamu sakit hati, lebih baik aku yang maju. Tadi katanya yang di depan saya, aku yang maju. Pertanyaannya, ketika kita ngomong seperti itu, Allah di mana? Allah di mana? Ada Allah. Kita teriak-teriak, la ilaha illallah. Kita teriak, asyhadu an la ilaha illallah setiap sholat. Azan, asyhadu an la ilaha illallah. Masjid-masjid langgar-langgar, musola-musola, handphone Muslim Pro teriak juga. Betul? Pertanyaannya, ketika kita ngobrol begitu tadi, Allahnya kita adakan atau Allahnya kita hilangkan? Sama sekali enggak ada. Hilang. Hilang. Seharusnya kita ngomongnya begini, bro, kata orang tua, Gusti mboten sari. Allah enggak pernah tidur. Allah enggak pernah tidur. Wajahmu memang enggak laku. Tapi Tuhanmu bisa buat kamu laku. Duitmu memang enggak ada. Duitmu memang enggak ada. Tapi Tuhanmu bisa membuat engkau menjadi orang yang ada dalam hatinya. Ini tambah aja ngono toh. Jangan begitu kan aku jadi bersemangat. Iya. Dah, bismillah. Tapi ya, ada tapinya. Kalau kamu ditolak, jangan putus asa. Berarti Allah enggak mau kamu sama dia. Mungkin dia adalah tipe wanita yang nanti akan dicintai banyak pria. Nanti kamu yang akan sakit jiwa. Jadi kamu maju dengan siap kalau ditolak, tapi semangat diterima. Karena Allah enggak pernah tidur. Bismillah, jangan lupa sholat hajat 2 rakaat, minta doa orang tua. Siap. Nah itu benar. Itu benar. Allahnya ada. Allahnya ada. Contoh kedua, Bu, Ibu, suami dipecat dari perusahaan, gaji tidak dicairkan, pensiun dihapuskan, diterbitkan surat pemecatan tidak terhormat. Suami pulang ke rumah, Anda menatap wajahnya, Anda akan tersenyum bahagia atau sinis penuh murka. Yang mana Bu? Bapak-bapak tolong diwakili. Para korban sekalian. Senyum atau sinis? Sinis ya. Dan menganggap wajar atau sinis. Kalimat yang muncul. Makanya toh Pak, dapat kerjaan tuh dijaga. Cari kerja zaman sekarang tuh susah. Nanti kita akan makan apa? Bagaimana nasibku nanti? Bagaimana masa depan kita? Bla 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 bla. Allahnya ada atau enggak ada? Enggak ada. Allahnya enggak ada. Ngeri loh, ini penyakit, Masya Allah, merajalela. Kehilangan Allah. Allahnya hilang. Allahnya hilang, yang ada aku, yang ada
ilmu. Yang ada usaha. Allahnya hilang. Beda dengan istri yang solihah. Shotnya agak kental dikit. Solihah. Pulang suaminya. Wajahnya sedih karena memikirkan nanti bagaimana anak istrinya itu. Istrinya nanya, ada apa mas kok wajahmu tampak murung? Cerita, bla 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 bla. Wah ternyata sambutan istrinya tak terduga. Teriak, alhamdulillah, I love you. Kaget suaminya, dek, ya. Kamu ini sadar atau lagi ngelamun ini? Sadar mas. Kenapa kamu teriak alhamdulillah? Iya alhamdulillah. Karena yang membuat kamu dipecat, yang memecat kamu ini bos-bos semua tadi itu cuman ya ore-oreannya. Tapi sebetulnya Allah yang merencanakan semua itu. Kenapa Allah mecat kamu? Karena sudah bertahun-tahun kita tidak bisa duduk berdua berjam-jam. Hanya cuma 1 jam, 2 jam kita duduk. Selebihnya engkau jadi milik perusahaan, bukan milik aku lagi. Allah lagi baik sama aku. Mungkin kamu dibuat nganggur sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Agar aku total jadi milikmu dan engkau total jadi milikku. Masya Allah. Kalau di Bandung ada satu seperti ini laporkan ke saya. Lu cuman dilaporkan, jangan mikir aneh-aneh. Laporkan, kan teman saya kan banyak yang belum nikah. Ya toh ya. Berpikiran aneh-aneh itu ya. Laporkan ke saya. Karena ini termasuk wanita langka, luar biasa. Terus suaminya ngomong, Dik, iya. Nah terus nanti gimana keseharian kita? Mas, saya kasih tahu ya mas ya. Bergandengan tangan denganmu masuk Trans Mall. Ya betul. Ya, masuk Trans Mall. Keliling dari ujung ke ujung. Sambil berjalan kemudian kita selfie dan upload di Instagram. Buat aku lebih menyenangkan daripada kita makan. Tapi kamu di kantor, aku di rumah. Dunia akan cemburu kepada kita. Karena orang kaya sulit menjadi seperti kita mas. Jangan khawatir mas, sekedar Instagram walaupun kita nggak pernah belanja di dalamnya. Nggak jadi masalah. Oh, keren. Istri solihah. Ya solihah. Terus Dik besok gimana? Gak usah mikir besok mas. Belum tentu besok engkau hidup dan aku hidup. Maka mumpung kita masih hidup, mari detik-detik menuju kematian ini kita nikmati bersama. Masya Allah. Wah kata suaminya, gurumu siapa? Habib Novel. Masya Allah. Keren habis itu ya. Ya saya kan alirannya aliran moh mumet. Moh mumet pusing, moh mumet. Moh tuh gak mau, moh mumet gak mau mumet. Dan saya tahu mumet pusing tuh yes, alhamdulillah. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya punya alasan untuk segera menghentikan ya kajian saya. Kenapa? Karena masjid ini punya waktu yang harus ditaati. Ya, itu yang saya tunggu. Sungguh sangat menyenangkan. Karena cita-cita saya ngajar sampai subuh, jadi nggak usah berhenti sampai subuh, tetap dapat pahala sampai subuh. Kan nikmatnya luar biasa. Asyik. Alhamdulillah. Moh mikir. Ya moh mumet, moh mikir. Karena yang buat orang pusing adalah mikir. Mikir besok gimana, lusa gimana, nanti gimana. Mikir. Karena mikir yang nanti lupa yang sekarang. Betul kan? Sekarang nikmat kok mikir nanti. Suami istri, istrinya ngomong ke suaminya. Mas, ya Dik, nanti kalau kamu mati gimana nasibku dan anak-anak. Kata suaminya, Dik, ya gak usah kepanjangan mikir. Kenapa? Kelihatannya kamu yang mati duluan kok. Karena suaminya golongan mau mikir, murid Habib Novel. Ya, Dik, kamu gak usah mikir aku mati duluan, kepanjangan. Siapa tahu kamu yang mati duluan. Udah capek-capek kamu mikir, ternyata kamu mati duluan. Kalau kamu mati duluan kan masalah selesai. Ya. Masalah selesai. Paham maksud saya? Nah, ini hidup ini jangan buang Allah. Makanya Al-Quran itu awalnya Bismillah. Bawalah Allah. Kalau diterjemahkan dengan nama Allah, itu terjemahan tekstual yang kadang kita juga ngomong gak paham maksudnya. Dengan nama Allah. Pakai bahasa gaul saja, boleh ya? Bawa Allah, udah selesai.
Kemanapun bawa Allah. Enggak punya duit, bawa Allah. Punya duit, bawa Allah. Ya dipecat istri, bawa Allah. Loh iya ada yang dipecat istri pengadilan agama itu loh. Ya. Keluar dari pengadilan agama stres dipecat istri. Naudzubillah min dzalik, kita enggak pengen semua itu. Tapi kalau dipecat istri gitu ya, tok palu dipecat. Bukan istrinya, bukan suaminya lah, lagi. Keluar tampak tersenyum bahagia, bawa Allah dia. Ditanya sama orang, kamu habis diceraikan istrimu kok tampak bahagia? Alhamdulillah, dia telah dibebaskan dari aku dibebaskan dari dia. Dan aku siap memenjara yang lain lagi. Wah, keren. Caranya gimana? Jangan khawatir, aku punya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau udah mikirnya begitu enak. Dan sekarang yang terjadi di masyarakat, Allah dibuang, ngeri loh. Mau beli rumah aja kebanyakan mikir kok. Gak punya duit, gak berani beli rumah. Ustadz saya mau beli rumah harga 500 juta, tapi saya gak punya duit Ustadz. Saya gak punya duit. Kamu gak akan pernah punya rumah. Lu kok bisa begitu Ustadz? Karena kamu berpikir yang bisa membuat kamu punya duit adalah, bisa membuat kamu punya rumah adalah duit. Salah. Mestinya kamu berpikir begini, saya mau beli rumah Ustadz. Ya, doakan. Dikasih Allah rumah. Kalau ngitung duit gak akan pernah cukup. Tapi saya yakin Allah akan menjadikannya cukup dengan cepat. Yang penting Ustadz doakan. Ustadznya bingung. Nah terus gimana caranya? Ya embuh Ustadz. Yang penting Ustadz doa. Karena caranya Allah gak pernah bisa diduga. Allah udah bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia Allah akan memberi rezeki kepadanya dengan cara yang gak pernah bisa diprediksi, dihitung dan diukur pakai itu apa tuh kalau Pilpres tuh ada yang itu loh apa? Quick count gitu ya. Itu namanya apa? Namanya survei atau dengan macam-macam gitu ya. Kalau Google bisa memperkirakan jarak tempuh, betul kan ya? Dengan itulah ilmunya. Tapi kalau mengukur rezeki saya, kamu gak mungkin bisa. Pakai ilmumu, hitungan model apapun, ngitung rezekinya Habib Novel. Tidak mungkin bisa. Kenapa? Allah gak mau ada hambanya yang tahu cara menyalurkan rezeki kepada hambanya yang lain. Dibuat sama Allah serba misteri. Maka kita nikmati misteri ilahi sambil kita berkata, aku akan beli rumah itu, aku akan beli rumah itu, aku akan beli rumah itu. Caranya gimana? Bukan urusanku, tugasku minta. Cara urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya enak karena punya Allah, ada Allah dan selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketemu orang lain dianggap itu hambanya Allah. Itu saudara kita di jalan Allah. Dikenalkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya salah dihukumi dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Nanti jadinya enaknya luar biasa. Akhiron. Terakhir. Ini katanya materi 5-10 menit lanjut tanya jawab. Paham ya? Cuman saya malam hari ini lagi tidak mau ditanya. Saya kan golongan mau mikir, mau mumet. Dan tidak bisa diatur. Kamu suka boleh, kamu enggak suka juga boleh. Karena suka itu hak pribadi masing-masing. Benci juga hak pribadi masing-masing. Daripada aku mengurusi sukamu, lebih baik aku mengurusi sukaku. Daripada aku suka, daripada engkau suka dan aku tersiksa, lebih baik aku yang suka dan engkau yang tersiksa. Ya kan, enggak ada yang dirugikan, sama enggak ngerugikan orang lain. Betul ya? Iya ngapain? Orang kok membebani diri sendiri. Panitia malam hari ini Habib Novel tidak mau ditanya, maunya bertanya. Boleh saya nanya? Yang belum nikah angkat tangan. Yang perempuan juga. Oh ya. Yang sudah pernah menikah dan sekarang statusnya enggak jelas angkat tangan. Status gak jelas tuh mungkin sudah diputus sama pasangannya, tapi surat negara gak keluar gitu loh ya. Ini datang satu perempuan bersama adiknya ke rumah saya. Habib, saya udah 2 kali gagal rumah tangga. Doakan Habib biar nanti saya dapat pasangan yang bisa membahagiakan saya yang berikutnya ini. Seperti adik saya ini rumah tangganya bagus, langgeng, Masya Allah. Selesai dia ngomong, saya bicara, Mbak, ya. Boleh saya bicara? Iya, mohon maaf Mbak. Dari sisi saya, Mbak ini adalah wanita yang beruntung, adik Mbak kurang beruntung. Mas Ustadz? Iya. Mbak ini ya luar biasa, sudah bisa merasakan 2 pria dan akan nambah 1 lagi. Sementara adik Mbak nanti sampai mati ya 1 itu saja. Jadi kamu jangan pernah menyesali perceraian yang sudah pernah terjadi ya.
Jangan kamu sesali, syukuri bentuk karunia ilahi. Nah yang ketiga, mudah-mudahan langgeng seperti adikmu sampai mati dan sampai ke surga. Yang sudah terjadi yang gak enak Mbak, jadikan yang enak. Lah kalau adik Mbak kan gak ada yang gak enak. Ya ini buat sisinya adik Mbak, termasuk manusia yang beruntung. Pribadi beruntung Mbak, kamu gak ngalamin seperti kakakmu. Tapi kalau saya ngomongin kakakmu, adikmu kurang beruntung, kamu yang beruntung. Biar setiap orang mandang sisi yang positif. Pertanyaan saya lihat ini kan wajah-wajah siap menikah semua nih. Betul? Maksud gak siap menikah? Balik belum? Udah balik kan? Udah diajari sama Allah lewat mimpi, masa gak paham-paham? Allah kan punya pendidikan yang luar biasa lewat mimpi. Betul? Ya. Buat yang sudah memang sebetulnya layak menikah. Kenapa enggak nikah-nikah? Belum ada calon, apalagi? Sekolah, apalagi? Orang tua kenapa? Orang tua belum ngizinin, apalagi? Ditolak, ya oke. Apalagi? Objek penderita. Apalagi yang di atas nggak usah dianggap dulu, yang di bawah dulu ya. Insya Allah jawabannya mewakili untuk yang di atas. Enggak, kenapa belum menikah? Takdir, boleh. Jawaban takdir. Ini selesai hatam pelajarannya. Saya jawab ya, boleh ya? Yang bilang belum ada calon agak gila. Ini loh banyak. Di luar tuh loh perempuan banyak. Kok kamu bilang gak ada calon? Calon terlampau banyak. Bahkan jumlah perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Makanya nanti, saudara-saudara, jangan dilanjutkan tuh nanti, lebih panjang lagi. Perempuan kan banyak, betul. Kamu bilang belum ada calon, berarti kamu sakit jiwa. Bukan belum ada calon. Kita bilang belum ada calon, kita sakit jiwa. Yang ada calon banyak, tapi kamu nggak mau ngambil. Ambil toh ya. Caranya gimana? Ngambil tuh ya disamperin. Dik, ya mau menikah dengan aku? Sorry bro, sana. Makasih. Pindah ke lain. Kalau Anda keliling satu Bandung dan tidak menemukan satu wanita, berarti Anda benar-benar sakit jiwa. Paham maksud saya? Beb, ada contohnya? Ada. Oh, zaman sekarang Habib bicara harus pakai dalil. Enggak pakai dalil repot. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini perempuan loh, anaknya perempuan. Butuh menikah. Ya calonnya apa? Ada laki-laki. Masuk perempuan calonnya perempuan, ngawur kamu. Ada calonnya laki-laki. Bapaknya, ya masuk nyuruh anak perempuannya, nak kamu cari laki-laki. Bapak gak beres begitu kan. Bapaknya keluar, disamperin satu persatu sahabat Nabi SAW. Hei Abu Bakar, nikahin anakku. Hei Ali, nikahin anakku. Ya kan? Hei Uthman, nikahin anakku. Dilamar laki-laki satu persatu. Gitu. Paham? Paham enggak? Yang di atas, yang di bawah, yang belum nikah, paham enggak? Yang di rumah, paham enggak? Iya toh, kamu suruhan ayahmu, tolong ayah, ya lamarin fulan. Kalau 20 nolak, cari 20 lagi ayah. Gitu. Kalau ayah pengen cepet anakmu nih menikah. Kalau perlu, zaman sekarang, zaman now, ayahnya di syuting di Instagram. Ini anak saya, Masya Allah. Kalau asal ada pria yang gak usah terlampau jelek, ya. Gak usah terlampau jelek dan jangan terlampau ganteng. Karena anak saya juga gak cantik-cantik amat gitu. Misal nih bapaknya, tapi anak saya insya Allah dia bisa baca Al-Quran, dia bisa sholat, bisa ini, ya agamanya Islam. Dia bekti sama saya orang tuanya. Siap menikahi anak saya, datang ke rumah saya. Kamu gak punya uang, aku siap memodali. Aku bapak yang ingin bahagiakan anakku. Masya Allah, viral. Betul. Viral. Jadi tadi kalau bilang nggak punya calon, sakit jiwa. Kitanya sakit jiwa. Nggak bisa delok wedok sama akeh gak ketok aneh ya. Apalagi tadi
Sekolah ya, sekolah. Emang sekolah menghalangi pernikahan? Enggak ada. Justru dengan engkau menikah semakin melejit engkau belajar. Kenapa? Karena engkau akan menggarap skripsi berdua dengan calonmu. Masya Allah. Yang lain gak berani nyentuh. Ya, engkau kapan ada kode pakar ke sana sambil berpelukan gini. Dek, iya dingin dek. Halal dek, halal. Masya Allah. Halal dek, pahala nih dek. Gitu. Pahala, jannah dek, Masya Allah. Jadi nggak ada urusannya sekolah itu menghalangi pernikahan. Dilarang orang tua, ini pekerjaan paling mudah. Datangin orang tuamu, sujud di kakinya, rayu sejadi-jadinya. 2 bulan jangan keluar rumah sampai engkau diizinkan. Insya Allah gak sampai 2 bulan pasti diizinkan. Yang ada engkau menyerah sebelum berjuang dan engkau tinggalkan Allahmu dan tidak membawa Allahmu menghadap orang tuamu. Caranya kamu guide ustadz-ustadz yang kamu kenal, pamanmu, bibimu, semua kamu jadikan komplotanmu untuk membujuk orang tuamu. Pak Le, Pak D, Bule, Bude, aku kebelet gak kuat, tolong. Rayu orang tuaku. Pasti nanti akan diizinkan. Paham? Apalagi takdir. Ya, takdir. Definisi takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi. Bagaimana kamu tahu takdirmu tidak menikah sementara engkau belum berjuang untuk mendapatkan wanita-wanita yang ada. Maka itu bukan takdir, tapi bisikan setan yang merasuki kalbu dan engkau anggap sebagai sebuah kebenaran. Kamu akan tahu takdirmu kalau engkau udah mati. Ternyata setelah engkau mati, engkau belum sempat menikah. Di akhirat kamu bisa mengatakan takdir Habib. Nah, takdir itu kalau sudah terjadi. Betul kan? Kalau qadha wa qadar ilmunya Allah belum terjadi. Kalau udah terjadi namanya takdir. Maka tidak ada orang bisa ngomong, saya ditakdirkan miskin, ngawur kamu. Oh nanti kalau kamu matimu miskin, ya berarti kamu ditakdirkan miskin. Sementara orang hidup itu enggak ada yang miskin mutlak, kaya mutlak, enggak ada. Ada satu saat orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya. Contohnya orang kaya duit banyak, uangnya miliaran di bank. Miliaran di bank. Kebetulan kok kapalnya terdampar di tengah padang, kendaraannya habisan bensin di tengah padang Sahara. Handphonenya mati, enggak punya apa-apa. Duit di bank enggak bisa, bensin habis, enggak bisa bergerak. Detik itu dia kaya atau miskin? Miskinnya luar biasa, enggak punya apa-apa. Itu perjalanan hidup, kadang kaya, kadang miskin. Mau tahu jatah rezekimu lebih banyak atau sama dengan orang lain, hitungannya nanti setelah mati. Tanya sama malaikat, tolong dibuat quick count-nya, saya termasuk orang kaya atau miskin ya. Enggak usah kata malaikat, real count langsung. Kamu termasuk orang yang kaya dari sisi ini, miskin di sisi ini, lengkap data malaikat. Apalagi tadi? Oh belum 2, Masya Allah. Ini mau nambah rupanya. Jangan khawatir, buat pria-pria yang ingin nambah istri. Dan buat istri-istri yang pengen suaminya nambah lagi. Tidak ada larangan dari Rabbul Alamin untuk engkau menjadikan suamimu punya tambahan istri. Dan engkau menjadikan istrimu punya tambahan teman untuk hidup dalam perjalanan hidupmu. Tidak ada larangan dari Allah Ta'ala. Tapi perhatikan apa yang akan saya sampaikan ini. Boleh? Episode paling menegangkan. Saya berangkat umroh dengan teman-teman dari Sumedang, Sukabumi. Bahasanya Sunda semua. Sengaja saya cari yang saya nggak dikenal. Ya, jadi nggak kenal saya gitu. Kan enak. Kalau kenal saya kan gak enak toh ya. Saya jadi jamaah, gak dikenal gitu. Sampai akhirnya ketahuan kalau saya Habib gitu saja. Tapi gak dikenal kalau Habib Novel siapa itu enggak. Itu. Udah ngobrol nih, ajengan-ajengan tuh ya. Habib yang ini istrinya 2 Habib. Ya. Kalau saya istri cuman 1. Terus yang istrinya 2 ngomong, ajengan nih ajengan ya bukan Habib, ajengan ingat. Dicatat baik-baik. Ini yang ngomong ajengan. Habib, pernah lihat sirkus? Pernah. Tahu yang atraksi sepeda roda 1? Tahu. Itu kan rentan jatuh, Habib. Iya.
Nah, itulah orang yang istrinya cuma satu. Wah. Kalau pengen lebih stabil, rodanya tambah satu. Jadi motor atau sepeda roda dua. Itu kecepatan bisa lebih tinggi, tapi rentan dengan lubang bisa jatuh juga. Maka mau lebih stabil, jadikan dia VR. Ya, rodanya tiga. Kena goncangan-goncangan susah itu jatuh. Tapi kurang nyaman. Mau nyaman, rodanya 4. Rodanya 4, sempurna Habib. Kehidupan ini akan terasa sangat indah. Ini ajengan yang istrinya dua. Yang istrinya cuma satu, komentar. Habib, yang diomongkan guru saya, ini apa teman saya. Indahnya orang kalau sama-sama cinta di jalan Allah ya. Beda pendapat tuh ini, yang satu istrinya 2, yang satu cuma mau satu nggak mau nambah. Yang satu berpoligami, yang satu nggak mau berpoligami. Habib, yang disampaikan oleh saudara saya tadi tidak salah. Benar adanya. Tapi ada ketentuannya Habib. Apa ketentuannya? Orang itu boleh menikah lebih dari satu. Syaratnya satu, dia adalah orang yang kaya. Kalau orang kaya istrinya lebih dari satu, itu boleh Habib. Kenapa? Kalau istrinya marah, kasih 2 miliar, langsung luluh hatinya. Marah lagi, kasih 3 miliar, luluh hatinya. Betul ibu-ibu? Saya udah survei Indonesia dan luar negeri, jawabannya betul kok. Jawabannya betul. Saya bilang jujur loh ya. Iya. Dirayunya dengan, udah jangan marah dong, nih 2 miliar. Oh seneng tuh nanti ya. Besok marah lagi, gak apa-apa. Kasih lagi, kaya. Panas. Yang kedua pejabat. Dulu tuh makanya kalau namanya Demang ya, kepala desa zaman dahulu, itu istrinya lebih dari satu. Kenapa? Wanita itu punya kebanggaan dengan jabatan. Jadi kok jadi istrinya pejabat, dia bangga. Makanya kalau nanti ada orang menikah lebih dari satu, sementara dia adalah 2 jam. Udah habis lagi. Udah. Ini Instagramnya yang salah apa? Ya udah, bahas poligami diberhentikan sama Instagram. Langsung mati. Jamnya tuh yang mati ya, 2 jam bener. Lanjut dikit ya. Iya ini menyelesaikan masalah tadi satu loh. Harus. Nah, yang kedua punya jabatan. Biasanya wanita itu senang dengan pria yang punya jabatan. Sehingga luka hatinya tertambal dengan jabatannya itu. Yang ketiga yang boleh menikah lebih dari satu itu adalah kiai, ajengan, ulama. Itu boleh menikah lebih dari satu. Kenapa? Karena tahu hukumnya. Tahu mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Tahu bahayanya sehingga bisa menempatkan diri. Dan lebih hebat lagi, ulama itu pandai menggunakan ayat-ayat dan hadis untuk menasihati istri. Jadi begitu istrinya mau marah, langsung dinasehatin, surga milikmu, luluh hatinya. Nah, kelompok yang keempat Habib. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Kaya tidak, jabatan tidak, ilmu juga tidak ada. Nekat nikah lagi Habib. Ini adalah orang gila Habib. Orang gila. Jadi kalau di sini ada pria-pria yang ilmu enggak, duit ya bukan lagi pas-pasan, habis-habisan. Duit habis-habisan, ilmu enggak punya ya. Kemudian jabatan enggak ada, kok nekat nikah lebih dari satu. Itu orang gila. Itu kata ajengan yang satu lagi. Sementara ajengan yang ketiga ini jawabannya lebih menarik. Saya cuma nyimak. Saya enggak ikut ambil bagian. Saya simak dan saya sampaikan dalam pengajian, semuanya saya kembalikan kepada pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Nah yang ketiga ini Masya Allah, Habib ya, sehebat apapun mobil roda 4, sekeren apapun VR roda 3, sehebat apapun motor yang roda 2, yang paling efisien dan murah biaya adalah roda 1. Dibawa kemana-mana mudah, kalau toh jatuh luka ringan. Dan tidak ada biaya servis dan tidak perlu surat izin mengemudi. Jadi tetap paling enak istri hanya satu. Itu buat saya Habib. Jadi mbak-mbak aman. Ya, ulama punya pendapat masing-masing ya. Terakhir. Apa tadi ini? Yang belum nikah tadi loh. Dana, uang. Ini yang paling gampang jawabannya. Sejak kapan menikah itu butuh uang? Menikah itu syaratnya cuma satu, ada yang mau dinikahi. Mau nikah, nggak ada perempuannya, nggak ada laki-lakinya kan repot. Ada yang mau
menikahi. Kemudian ada wali yang menikahkan. Kemudian ada dua saksi. Kemudian ada mahar. Mahar gak harus uang, ya kan? Gak harus uang. Kamu buat mungkin cincin dari apa? Dari karet, kamu buat bagus. Sayang, saat ini aku hanya bisa memilih sebagai mahar. Siapkah engkau menerimanya? Saya yakin kalau itu dilakukan viral internasional. Viral internasional. Dan kemudian cantumkan, jangan lupa yang simpati transfer ke nomor rekening sekian. Nah, untuk saya berikan mahar asli untuk istri sejati, kan begitu. Gak ada uang. Nah justru ini yang sering salah tafsir. Terakhir udah ini habis waktunya. Maaf pemirsa dimanapun Anda berada, yang di sini minta maaf. Dan panitia saya minta maaf, ya saya tetap Habib Novel yang gak bisa diatur. Jadi selesai majelis, nanti gak usah salaman ya, dari hati ke hati. Ya, karena nanti saya mau istirahat, besok pagi-pagi saya harus nyupir ke Semarang. Saya akan jalan kaki, ambil sandal saya ke parkiran motor dan saya akan naik motor. Saya mau coba lihat-lihat Bandung sebentar, naik motor. Menikmati suasana Bandung, ya tanpa jamaah-jamaah yang menghambat perjalanan. Ya toh ya, naik motor nikmati Bandung, makanya saya udah siap celana panjang. Wah, ya nanti sarung dilepas ya, untuk apa? Sarung ini praktis. Kadang untuk sholat, kadang sebagai selimut ketika kedinginan. Praktis nih, multifungsi. Nah terakhir, terakhir yang pengen saya sampaikan. Jangan pernah berhenti bergerak karena melihat dirimu. Jangan pernah berhenti bergerak karena melihat dirimu. Kalau engkau melihat Tuhanmu, engkau akan terus berjalan, gak mungkin berhenti. Sayyidatuna Maryam alaihissalam hamil, lemah, letih. Ya, butuh makan, butuh minum. Apa kata Allah? Goyangkan batang kurma, nanti akan jatuh buah kurma yang segar. Bil makna seperti itu. Pertanyaan saya, siapa yang mampu menggoyangkan batang kurma? Sampai kemudian kurmanya jatuh, ada enggak? Pria-pria yang terkuat di sini, 20 orang coba kumpul cari pohon kurma goyang. Jatuh enggak pohon kurmanya, batang kurma, buah kurma? Enggak mungkin jatuh. Gerak pun tidak itu batang kurma karena kokoh. Yang Allah suruh enggak masuk akal. Yang Allah suruh enggak masuk akal. Goyangkan batang kurma, nanti akan jatuh buah kurmanya. Itu enggak masuk akal. Ya, kalau memang tenaganya Sayyidatuna Maryam yang menjatuhkan. Tapi Allah mengatakan nanti Allah yang akan menjatuhkan. Tugasmu aja bergerak toh, bergerak, gak mungkin jatuh. Udah bisamu apa toh, pegang, gak goyang itu, cuman ngelus-ngelus. Cuman begitu, Allah yang menjatuhkan. Maka kamu jangan pernah melihat apa yang kamu punya, lihat yang Allah punya. Jangan pernah melihat apa yang kamu bisa, lihat yang Allah bisa. Jangan pernah melihat peluang yang kamu miliki, tapi lihat peluang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hidupmu akan nyaman, enak, maju, optimis, dan penuh cinta pada semua orang. Gak ada kebencian. Habib, tapi kadang itu kan tampak ada orang harus marah. Marah itu kadang suatu keniscayaan demi kebaikan. Ya, bukan marah karena hati, bukan. Tapi karena hukum. Contoh misalnya anak gak sholat. Masa orang tuanya, aku cinta anakku, udah gak sholat gak apa-apa. Kan ya harus marah. Marahnya kan cuma acting saja. Nah kamu sholat. Hatinya tidak marah. Itu namanya cinta. Semoga berkah manfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Doa saya cuma satu dan jangan dituntut berdoa lebih banyak lagi. Ya, kenapa? Ceramah saya udah 2 jam lebih. Doanya satu tapi pamungkas. Malam ini doa saya dijamin Nabi pasti terkabul. PD, kelas berat. Nabi yang ngomong, ini Habibnya ngeri. Bilang dapat suara dari Nabi, kalau doanya pasti terkabul. Saya enggak dapat suara dari Nabi, apus-apusan, bohong-bohongan. Dengan jelas Nabi bersabda SAW, doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab. Betul. Saya musafir dan bukan sembarang musafir. Musafir untuk pengajian ke sini dan musafir sekaligus nyopir. Ya, sekaligus nyopir. Artinya penuh perjuangan ya, penuh perjuangan. Insya Allah itu ya, pasti doa saya
terkabul dari sisi musafir. Kalau dari sisi yang lain masih tanda tanya. Makanan yang enggak jelas wallahu alam. Amal wallahu alam. Hati wallahu alam. Tapi doa saya pasti kabul bukan karena saya, karena Nabi yang ngomong. Doanya musafir kabul, ada jaminan dari Nabi, bukan jaminan dari saya. Maka manfaatkan doa saya. Doa saya cuma satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.